Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu. Shalom. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, dengan penuh sukacita majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Batu Tanduk menyapa kita semua dengan ucapan selamat hari Minggu, selamat beribadah di persekutuan Jemaat Batu Tanduk, baik kepada kita yang hadir di gedung gereja maupun kepada Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara live dari rumah masing-masing. Selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat dan sukses kepada Bapak Ibu yang berbahagia. Kiranya Tuhan menyempurnakan sukacita kita semua. Untuk memulai ibadah kita, saya jemput sidang jemaat berdiri. Kita angkat pujian mulia, mulia namanya. Bagi
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Kita akan bermazmur bersama-sama dari Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20. Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20. Kita baca secara bersama-sama. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu. Dengan asap korban dari domba-domba jantan, aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Amin. Mari kita aminkan mazmur pujian kita dengan menyanyikan Hai bangsa-bangsa, puji Dia. Dalam mendengarkan akan 10 firman Tuhan, saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah,
atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selamat bahagia orang yang benar. Selamat bahagia orang yang benar, yang menuruti Taurat Tuhan Allah, yang pada firman sudah mendengar, sungguh mencari Dia dan jalannya. Kiranya rahmat Tuhan yang besar menuntun aku juga selamanya. Silakan duduk kembali. Ibu bapa, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dengan penuh kerendahan hati dan ketulusan hati, mari di hadapan Tuhan untuk mengaku akan segala dosa-dosa kita. Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa menurut rahmat-Mu yang besar. Berita anugerah. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya dari kita pelingkaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut
akan Dia. Amin. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan persembahan tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita diingatkan firman-Nya dalam Mazmur 66 ayat 13 sampai 14. Aku akan masuk rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nasarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Sementara memberi persembahan, kita menyanyikan Bawa Persembahanmu. dalam dunia, kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita berdoa. Dalam ibadah persekutuan kami pada pagi hari ini Tuhan, kami telah memberikan dua kehormatan kepada-Mu lewat persembahan syukur yang kami letakkan dalam ibadah ini. Tuhan kiranya telah memberkati dari kita beribadah dan melayani firman Tuhan di sini. Berkati yang masih ada pendidikan Tuhan, ajar kami untuk berguna melayani seluruh dengan
sampai 21. Mari berdoa untuk pemerintah kami. Terima kasih Tuhan untuk perintah-Mu yang telah kita bersama dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu yang lalu Tuhan, Engkau telah memberkati kami, menjaga kami, melindungi kami dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan bersama. Pagi ini Tuhan, di hari yang kudus bagi kami, kami bersama-sama ikut mendengarkan suara kebenaran-Mu melalui pemberitaan firman. Tuhan berkati kami dari perlindungan kuasa Roh Kudus untuk memampukan kami di dalam mendalami memaknai firman kebenaran-Mu ini. Bersama kepada kami Tuhan, kami tidak setia mendengarkan firman-Mu. Melalui dalam Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pembacaan pertama, Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi, Paulus di Athena. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang memberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam bukti-bukti buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kejaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan berjamaah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh penjaga-penjaga, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan kelahiran manusia. Dengan Ia memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, "Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu." Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus.
kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang salah dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah pembacaan yang kedua. Haleluya. Bacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-21. Yesus menjanjikan berikut: "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yang diam. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal saat lagi dunia tidak akan melihat Aku lagi, tetapi kamu melihat Aku, sebab Aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa Aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam Aku, dan Aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Aku. Dan barang siapa mengasihi Aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan Aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diri-Ku kepadanya." Amin. Putra Surah 20. Yang awalnya menyangkal Yesus sebelum Yesus menjalani jalan penderitaan. Yesus bertanya kepada Simon untuk bagaimana, apakah Petrus ini tetap berkomitmen untuk mengasihi dia, untuk tetap setia meskipun
Petrus tidak setia ketika dia menyangkal, tetapi dalam keadaan sadar menyesal tentang perbuatan yang dilakukan itu. Petrus bertobat. Yesus menuntut komitmen dan kesetiaan. Menjadi orang percaya pada Yesus tidak berhenti pada pengakuan saja, tidak cukup untuk mendengar saja, lalu melupakannya. Hal seperti itu belum bisa menjadi jaminan bahwa kita menjadi pewaris kerajaan Allah. Hal itu jelas dalam penegasan Yesus. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Memang memegang dan melakukan perintah Yesus bukanlah hal yang mudah. Kita sebagai pengikut Kristus menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Banyak orang mengatakan bahwa ketika kita mengikut Yesus, maka kehidupan kita akan enak-enak saja, tanpa hambatan, tanpa pergumulan, tanpa tantangan. Tetapi justru dalam mengikut Yesus, kita siap untuk menghadapi seluruh tantangan dan kesulitan. Dan Tuhan berjanji bahwa kita tidak akan berjalan sendirian, tetapi Dia akan menuntun kita dengan kekuatan Roh-Nya yang kudus untuk tetap menuntun dalam menjalani pergumulan ini, memberikan kekuatan, memberikan topangan dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itulah Dia berjanji tidak akan meninggalkan murid-muridnya. Janji kehadiran dan penyertaannya menjadi sumber kekuatan, semangat, motivasi dalam memberikan tanggung jawab iman dan harapan kita. Hal itu menuntut kesabaran, kesetiaan, komitmen, dan pengorbanan. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus, tentunya dalam menjalani kehidupan ini, berbagai keberhasilan yang kita alami, berbagai kesuksesan yang kita alami, berbagai berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tetapi tentunya kita juga berbagai tantangan yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi semuanya itu, bukan berarti bahwa Allah jauh dari hadapan kita. Ketika pergumulan yang dinyatakan ini sudah kurang lebih 1 bulan atau lebih hampir 2 bulan kita menunggu proses pemulihan yang Allah nyatakan. Kita dituntut untuk bagaimana kita bersabar, setia, berkomitmen untuk senantiasa menjaga kehidupan kita, kesehatan, berdiam di rumah, bersabar. Dan itu proses yang harus kita lalui dalam kehidupan kita. Di dalam semuanya ini Allah berkarya. Di dalam semuanya ini Tuhan tetap senantiasa memberikan keteguhan iman kepada kita. Jangan kita menganggap bahwa Tuhan jauh dari hadapan kita. Tuhan dekat,
ada bersama dengan kita. Tetap memberikan sukacita hikmat daripadanya, akal budi yang baik untuk bagaimana kita mengisi kehidupan kita, untuk tetap senantiasa setia, bersabar, mendengarkan akan apa yang dikatakan oleh pemerintah, dan tetap senantiasa bagaimana selalu berpengharapan, tetap berdoa kepada Tuhan. Dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosannya kita datang di hadapan Tuhan, memohon agar pemulihan yang dinyatakan itu akan dilakukan dalam hidup kita. Sekali lagi bahwa hal ini menuntut kesabaran, kesetiaan, komitmen dan pengorbanan. Tetapi kepada mereka yang setia memegang teguh dan melakukan segala perintahnya, Yesus menjadikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang juga disebut Roh kebenaran, Roh penghibur yang menyertai akan umatnya. Dialah yang akan memberikan jaminan rasa aman, rasa tenang, dan rasa damai. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Rasul Paulus menyatakan, dalam segala hal kami ditindas, kami dianiaya, dihempaskan, namun kami tidak terjepit, tidak putus asa, dan tidak ditinggalkan sendirian. Dan saya kira itulah yang menjadi sumber kekuatan, semangat dan komitmen kita untuk tetap memegang teguh dan setia melakukan akan perintah-perintahnya. Jadikanlah diri kita untuk hidup bersama dengan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Biarlah kita jadikan sebagai sumber kekuatan, sumber semangat, dan tetap senantiasa kita menjadikan hidup ini bukan hanya selaku pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaku firman-Nya. Melakukan perintahnya dan melakukan dalam kehidupan kita. Maka di dalamnya kita akan tetap menikmati akan sukacita, menikmati akan berkat Tuhan. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita naikkan doa syukur dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpuji namamu, ya Allah Bapa di sorga. Oleh karena Engkau memberikan kesempatan yang indah bagi kami untuk bersama-sama memuliakan Tuhan, berjumpa dengan Engkau dalam ibadah persekutuan yang kami alami bersama. Engkau memberkati ibadah ini Tuhan, biarlah menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat untuk kehidupan kami semua. Biarlah firman-Mu yang telah kami renungkan bersama untuk mengajak kami tetap
berpegang dan melakukan firman-Mu ini di dalam menjalani kehidupan kami. Apapun tantangan dan cobaan yang kami temui, kami senantiasa tetap setia kepada Tuhan, tetap senantiasa berkomitmen untuk mengikut Engkau dalam suka duka kehidupan yang kami jumpai dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, sapaan firman-Mu untuk hidup kami, untuk mengajak kami semua tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, untuk kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap memberkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing, dalam setiap aktivitas, dalam setiap usaha pekerjaan yang kami tekuni setiap hari. Tuhan tetap memberikan semangat hidup kepada kami, memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, menjauhkan kami dari segala mara bahaya, sakit penyakit, sehingga 1 minggu ke depan ini Tuhan kami tetap berjalan bersama dengan Engkau, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, di dalamnya kami boleh menikmati akan berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk persekutuan kami di Jemaat Batu Tanduk di sini. Tuhan tetap memberkati kami selaku majelis gereja, selaku pengurus UG, bahkan seluruh anggota jemaat-Mu. Tuhan tetap senantiasa memberkati kami. Biarlah kami senantiasa melalui persekutuan yang kami alami boleh mendatangkan sukacita dan berkat dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami pun berdoa untuk kehidupan, tugas dan tanggung jawab umat-Mu di Jemaat Batu Tanduk di sini. Berkati dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Berkati akan tugas dan pekerjaan. Berkati kehidupan anak dan cucu kami Bapa, di dalam menjalani hidup dan kehidupan mereka masing-masing. Berkati dalam pertumbuhan mereka, berkati dalam pendidikan mereka, bukakan jalan bagi mereka mencari lapangan pekerjaan. Bahkan Tuhan memberkati bagi anak-anak kami, cucu kami yang sudah bekerja. Bapa di sorga, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan tetap senantiasa menguatkan dan menopang kami dalam menghadapi setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami. Secara khusus Tuhan, pergumulan di sekitar wabah COVID-19 ini Tuhan, dibutuhkan kesetiaan, dibutuhkan kesabaran, sehingga hidup ini, dalam menjalani pergumulan ini, kami senantiasa hanya berfokus pada Engkau ya Allah. Oleh karena Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang kami sembah siang dan malam, Engkaulah Allah kami yang tetap mengasihi kami. Berkati pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Berkati dalam melaksanakan akan tugas dan tanggung jawab sebagai wakil Allah dalam dunia ini.
Secara khusus Tuhan dalam menghadapi akan pergumulan di sekitar COVID-19 ini, Tuhan bersama dengan pemerintah kami, memberikan hikmat yang baik, memberikan sukacita, kesetiaan dan kesabaran, kekuatan dan kesehatan. Biarlah dengan penuh sukacita dapat melaksanakan akan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Pun kami berdoa untuk tenaga medis, para dokter dan para perawat, bahkan seluruh relawan yang senantiasa tanpa pamrih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tuhan tetap senantiasa memberkati mereka, memberikan sukacita, kekuatan dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Bapa di sorga, di tengah persekutuan yang kami alami pada pagi hari ini, kami berdoa dan bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Yusuf Randabunga atau Nenek Dean, bersyukur atas berkat Tuhan di dalam menjalani akan hidup dan kehidupan, dalam tugas pekerjaan yang sudah dialami dalam kehidupannya, dalam menikmati akan kasih setia Tuhan lewat hasil panen, bahkan tuntunan dan penyertaan dalam kehidupan mereka bersama dengan anak cucu mereka. Mereka mengakui bahwa Engkau ada bersama, melingkupi akan hidup dan kehidupan mereka. Pun kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang bergumul di sekitar sakit penyakit yang dialami, baik itu dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka dalam proses pemulihan mereka. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami berdoa akan Ibu Yusuf yang sementara pemulihan di rumah, Bapak Pran Sampe, Nenek Erni, Nenek Barto, anak kekasih Adran, Nenek Kris, Mama Dewi, bahkan mungkin masih ada anggota jemaat yang dalam keadaan sakit saat ini. Tuhan tetap memeliharakan akan hidup dan kehidupan mereka, memberkati seluruh proses pemulihan yang mereka jalani, obat dan makanan, pendampingan dari keluarga, bila semuanya itu menjadi saluran berkat kesembuhan. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Pun kami berdoa untuk orang-orang tua kekasih kami yang sudah lanjut usia saat ini. Tuhan tetap mengasihi mereka dalam menjalani kehidupan mereka. Kami berdoa untuk Nenek Lori, Nenek Robert, Nenek Indri, Nenek Iren, Nenek Pian, Nenek Jepri, Nenek Ilang, Nenek Anto, Nenek Yayu, Nenek Pina, Nenek Jupri, Nenek Apang, Nenek Wempi, Nenek Yosi, Nenek Senda, Nenek Depi, Nenek Isna, Nenek Arnold, Nenek Tio, Nenek Agnes, dan Indok Seri. Tuhan, kasihi mereka semua. Berikan kekuatan dan kesehatan yang baik kepada mereka. Engkau tetap memberikan sukacita, sehingga dalam menjalani kehidupan masa tua mereka, ia tidak sendirian, melainkan Allah yang tetap mengasihi mereka, hadir dalam kehidupan mereka, memberikan topangan kehidupan, kekuatan iman, sehingga orang tua kekasih kami ini senantiasa memuliakan Engkau, menikmati akan berkat dari Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk ibadah pada hari Kamis yang akan datang, hari kenaikan Tuhan kami Yesus ke sorga, yang akan kami peringati. Tuhan juga tetap memberkati kami, sehingga semuanya itu boleh kami alami karena berkenan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Tuhan tetap senantiasa memberkati,
dalam kehidupan kami, dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Waktu yang singkat ini Tuhan, secara pribadi kami mau datang ke hadirat Tuhan, menyampaikan seluruh hidup kami, pergumulan hidup kami. Tuhan, Engkau dengarkan kami. Itulah hidup kami Tuhan. Itulah pergumulan kami. Kami percaya bahwa Engkau mengasihi dan memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk kehidupan kami semua. Umat-Mu di jemaat terus tanduk di sini, bahkan kehidupan umat-Mu yang beribadah live bersama dengan kami pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Secara khusus Tuhan dalam menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini, berkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Ini doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami, permohonan kami. Doa ini kami bawa ke hadapan hadirat-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang setia mengajar kami berdoa bersama. Demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya menjemput kita untuk bangkit berdiri. Petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Firman-Mu kupegang selalu. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jadilah pelaku firman dalam menjalani kehidupan ini, dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi sekali lagi Puangku Yesus. Demikian rangkaian ibadah yang kita alami bersama. Terima kasih atas kesetiaan kita semua dalam mengikuti ibadah bersama. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.